Cuma karena satu kelalaian kecil, kerugiannya bisa sampai ratusan juta rupiah. Nggak percaya? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas sebuah bahaya kritis yang sering banget disepelekan dalam perawatan alat berat. Analogi ini pas banget loh, karena yang kita bicarakan ini bukan sekedar sekring yang putus. Ini tuh kerusakan total, katastrofik pada jantung elektronik dari sebuah alat berat. Ini dia pertanyaan intinya. Gimana ceritanya perbaikan yang kelihatannya cepat dan sepele, malah jadi mimpi buruk yang super mahal? Yuk kita bedah kasusnya sama-sama. Oke, kita mulai dari lapangan. Ini kisah nyata loh. Sebuah skenario yang sayangnya sering banget terjadi, di mana tekanan target produksi memaksa seseorang mengambil keputusan yang fatal. Coba bayangin deh situasinya. Lokasi kerja lagi sibuk-sibuknya, target harus dikejar, dan wheel loader ini adalah tulang punggung buat mindahin material. Waktu adalah uang, setiap menit mesin berhenti, ya artinya rugi. Terus masalahnya apa? Kelihatannya sepele banget, cuma ada retakan kecil, tipis kayak rambut. Sesuatu yang harusnya kan bisa diatasi dengan cepat supaya mesin bisa langsung kerja lagi. Kayak perbaikan rutin biasa aja kan? Ya, kalau dari sudut pandang pengawas, keputusannya logis banget. Panggil tukang las, beresin di tempat, lanjut kerja. Ngapain repot-repot tarik unit ke bengkel, buang-buang waktu kan? Nah, disinilah kesalahan fatal itu terjadi. Biar gampang, biar cepet, klaim massa atau ground claim-nya itu ditaruh di chassis belakang, bagian yang paling gampang dijangkau. Jauh banget dari titik pengelasan. Sebuah jalan pintas yang kelihatannya nggak berbahaya, tapi akibatnya ngeri. 15 menit, beneran, cuma butuh waktu segitu. Begitu pengelasan selesai, mesin yang tadinya cuma butuh perbaikan super kecil, sekarang lumpuh total, hening, mati. Dan ini dia tagihannya, lebih dari 150 juta rupiah. Itu buat ganti semua komponen elektronik yang hangus, belum lagi mesinnya berhenti produksi selama 2 minggu. Jadi pertanyaan paling pentingnya sekarang, apa sih yang sebenarnya salah? Oke, untuk ngerti bencana ini, kita nggak bisa cuma lihat ceritanya dari luar. Kita harus jadi detektif. Kita perlu selidiki kekuatan tak kasat mata yang bekerja di dalam mesin baja raksasa ini. Dan ini dia, biang keroknya, arus liar. Gampangnya, bayangin aja ini listrik las yang nyasar atau kabur. Dia nggak lewat jalur yang seharusnya, malah cari-cari jalan sendiri kemanapun dia bisa. Ini hukum alam dasar banget. Listrik itu selalu cari jalan yang paling gampang, yang hambatannya paling rendah. Jadi pas arus liar ini dilepaskan, dia nyebar ke seluruh bodi mesin, kayak banjir bandang, mencari jalan tercepat buat balik ke klem massa. Nah, ini yang paling gila dari semuanya. Coba lihat perbedaannya. Otak mesin atau ECM itu kan sistem yang super sensitif. Dia dirancang untuk bekerja dengan arus yang kecil banget. Hitungannya cuma miliampere. Bandingkan sama mesin las yang nembakin ratusan ampere. Ini ibarat kita mau nyiram pot bunga kecil, tapi pakainya selang pemadam kebakaran. Hancur kan? Karena klem massanya ditaruh jauh, jalan termudah buat si arus liar ini ternyata bukan lewat sasis baja yang tebal. Lebih gampang buat dia loncat ke sistem saraf mesin, yaitu rangkaian kabel, dan langsung menghantam sirkuit-sirkuit mikro di dalam ICM, langsung menggoreng otaknya. Tapi tunggu, kerusakannya nggak berhenti di situ. Selain otaknya yang terbakar, ada bahaya lain yang lebih licik, lebih lambat dan tersembunyi. Kerusakan mekanis. Jadi begini. Waktu si arus liar ini jalan-jalan di dalam mesin, dia harus melewati celah-celah kecil di antara komponen bergerak, kayak bantalan atau bearing, pin, atau silinder hidrolik. Nah, setiap kali dia loncat melewati celah itu, dia menciptakan ribuan sambaran petir super kecil di dalam komponen. Nah, pitting atau bopeng-bopeng kecil ini lama-lama merusak permukaan logam yang seharusnya mulus. Pelumasnya jadi nggak efektif, bearing jadi cepat aus. Dan yang paling parah, kerusakannya ini nggak kelihatan langsung. Mungkin baru muncul ratusan jam kemudian saat komponennya tiba-tiba rusak parah. Sulit kan melacak penyebabnya ke pekerjaan las yang udah lama berlalu? Inilah biaya tersembunyi yang sering nggak kita sadari. Oke, sekarang bagian yang paling penting. Solusinya, gimana cara kita mencegah mimpi buruk ini terjadi lagi? Untungnya, aturannya jelas dan sebenarnya gampang banget buat diterapkan. Ada 3 aturan emas yang wajib diikuti. Pertama, putuskan semua daya. Matikan mesin, cabut kunci, matikan saklar utama baterai. Ini kayak kita keluarin baterai laptop sebelum dioprek, biar otaknya aman. Kedua, pasang ground sedekat mungkin. Ini penting banget, biar arus lasnya punya jalan pulang yang pendek dan jelas, jadi nggak nyasar kemana-mana. Dan yang ketiga, lindungi elektronik. Pastikan jalur arusnya nggak melewati atau bahkan dekat dengan komponen elektronik atau kabel-kabel yang sensitif.
Pada akhirnya, pelajaran ini kembali ke kita semua kan? Coba deh pikirin, apakah prosedur kerja di bengkel atau lapangan Anda sudah memperhitungkan ancaman tak terlihat ini? Ini pengingat penting. Di dunia alat berat modern, jadi mekanik hebat itu nggak cukup cuma modal kunci pas. Kita juga harus paham soal bahaya kelistrikan. Karena sekarang, dua dunia itu ada di dalam satu mesin yang sama.